Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 1 yang berbahagia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam melaksanakan aktivitas harian kita. Anak-anak, masih ingat pembelajaran sebelumnya kita mempelajari sejarah Nabi. Kemarin sudah disampaikan keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baiklah anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar dan mengetahui lebih jauh tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam yang merupakan nabi yang pertama. Kita hari ini berusaha belajar mengambil keteladanan, mengambil hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Coba saya ingin tanya kepada kalian, pernah dengar nggak nama Nabi Nuh? Angkat tangan yang pernah mendengar. Nah, ada yang mendengar nggak? Jangan-jangan belum pernah mendengar, tapi saya yakin kalian sudah pernah mendengar ceritanya. Mungkin orang tuamu yang menceritakan, mungkin ustadz mengajimu di musola atau di masjid yang menceritakan, atau mungkin kamu lihat dalam YouTube barangkali, atau mungkin kamu baca dalam buku-buku yang ada di rumahmu. Tapi insya Allah saya yakin kamu pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak yang Bapak cintai, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Nabi Nuh itu adalah Nabi yang Allah memberinya umur panjang. Ada yang menyebutkan umur Nabi Nuh itu melebihi 1000 tahun. Nah, itu keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini memiliki putra putri, salah satunya adalah Kan'an. Kan'an ini adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak hamba-hamba Allah, mengajak manusia untuk memeluk agama Allah dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ada yang menyebutnya 950 tahun Nabi Nuh mengajak manusia menyembah Allah, mengajak manusia masuk agama Allah, mengajak mereka untuk beriman, untuk mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak-anak yang berbahagia, banyak manusia yang menolaknya, banyak manusia yang tidak menerima ajakannya, banyak manusia yang malahan mencemooh, mengejek, bahkan memusuhinya. Tentu waktu 950 tahun itu bukan sebentar. Ini luar biasa. Nabi Allah Nuh alaihissalam sangat sabar dalam menghadapi umat manusia, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar, membuat kapal di tengah musim kemarau. Saat panas, tidak ada hujan, Nabi Nuh justru membuat kapal, sehingga ini menjadi cemooh, menjadi bahan ejekan manusia di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan. Betapa bodohnya pikir mereka. Nabi Nuh musim kemarau, tidak ada lautan, kok membuat kapal? Untuk apa?
Nuh hanya berdiam diri. Senantiasa dia menjawab, "Hayo kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hujan besar. Kita akan naik dengan kapal ini." Ternyata apa? Banyak dari mereka yang mendustakan, banyak dari mereka yang tidak mempercayai, banyak dari mereka yang mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berpikir Nabi Nuh sedang melakukan kebodohan nyata, yaitu membuat perahu di tengah-tengah musim kemarau panjang. Anak-anak yang berbahagia, ternyata apa yang terjadi? Setelah Nabi Nuh alaihissalam menyelesaikan pembuatan kapal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang luar biasa dalam kurun waktu yang sangat panjang, sehingga banjir luar biasa. Semua air meluap kemana-mana, sampai rumah-rumah mereka juga tenggelam. Mereka naik ke dataran yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam beserta beberapa orang pengikutnya, beberapa manusia yang beriman, ada yang menghitung kurang lebih 73 orang. Di antara mereka ada orang tua, ibu-ibu, bapak, juga ada anak-anak yang masih balita. Jumlah 73 orang yang masuk dalam perahu Nabi Nuh. Dan di antara yang menolak adalah putranya Nabi Nuh, yaitu Kan'an yang sebelumnya saya sebutkan. Dia menolak bergabung dengan Nabi Nuh alaihissalam untuk beriman dan naik ke kapal besar itu. Hujan pun tidak berhenti sampai menenggelamkan seluruhnya. Nabi Nuh dengan beberapa orang naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit, Kan'an dengan beberapa orang pengikutnya naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit mereka berkeyakinan bahwa selamat dari banjir. Tapi apa yang terjadi anak-anak yang berbahagia? Banjir terus meningkat sampai ketinggian puncak gunung. Di atas ketinggian puncak gunung, Nabi Nuh mengajak Kan'an untuk bergabung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kan'an menolak beriman kepada Nabi Nuh dan tetap berkeyakinan naik ke atas ujung dari bukit gunung itu. Dan apa yang terjadi, anak-anak yang berbahagia? Banjir telah menenggelamkan gunung dan membuat semua orang mati, semua orang tenggelam, termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an. Anak-anak yang berbahagia, itu sekelumit kisah keteladanan Nabi Nuh dalam berdakwah, mengajak orang masuk agama Allah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian panjang, sekian banyak orang menolak, cuma hanya 73 orang yang mau bergabung dengan Nabi Nuh alaihi salam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam tersebut? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan keteladanan yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari bila kita membaca dan memahami kisah Nabi Nuh tersebut. Yang pertama, bahwa kita harus bekerja keras. Orang hidup tidak boleh berpangku tangan. Kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai apa yang diinginkan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengabdi kepada agama, dalam menjalankan hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembelajaran yang pertama. Kita harus senantiasa berusaha, senantiasa berikhtiar. Kemudian yang kedua, bahwa dalam berikhtiar, dalam hidup, dalam berusaha pasti ada rintangan, pasti ada tantangan, pasti ada penolakan, pasti banyak orang yang membenci kita.
Tidak mungkin orang semua senang kepada kita. Maka disitulah kita harus sabar. Termasuk sabar menjalani, menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam rintangan. Termasuk bersabar soal waktu. Coba kamu bisa bayangkan, begitu panjangnya, tanpa bosan, tanpa jenuh, tanpa mengeluh, Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun mengajak orang masuk agama Allah, mengajak orang menyembah Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya tidak banyak. Mereka banyak yang menolak, mereka banyak yang kufur, mereka banyak yang ingkar, mereka banyak yang melawan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pelajaran kedua, orang hidup harus sabar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang harus kita tiru, bahwa hidup itu harus percaya diri. Harus yakin dengan kemampuan diri kita. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita yakin akan memperoleh hasil. Persoalan hasilnya banyak atau besar, itu persoalan yang lain. Yang penting hidup kita semangat, percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah bahwa orang hidup itu tidak boleh berputus asa. Agama Allah Subhanahu wa taala melarang kita berputus asa dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus bisa mencontoh, bisa menteladani Nabi Nuh. Walaupun 950 tahun panjang sekali, waktu yang tidak sebentar, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa, senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya tidak banyak. Anak-anak yang berbahagia, demikian adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Oke, sekarang kita sampai pada tugas akhir pembelajaran atau lembar kerja. Ini ada 5 soal. Silakan kamu tulis dan kamu beri jawaban. Kemudian nanti dikirim ke saya, ke nomor telepon Japri saya. Yang pertama, soal yang pertama, Nabi Nuh diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun usia Nabi Nuh? Kemudian yang kedua, berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, untuk apa Nabi Nuh membuat kapal besar di tengah kemarau panjang? Nomor 4, siapa anak Nabi Nuh yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam? Sebutkan namanya. Kemudian yang kelima, sebutkan pelajaran atau keteladanan yang bisa diambil manakala kita membaca atau mempelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga mendatangkan manfaat yang maksimal, manfaat yang banyak buat kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.